Oh, every time I see you, 그대 눈을 볼 때면 자꾸 가슴이 또 설레어와 내 운명이죠. 세상 끝이라도 지켜주고 싶은 단 한 사람. Hai guys, welcome to my channel Sobaraya Daflor. Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Ram pa 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 pa. Oke guys, jadi di video kali ini saya bersama dengan adik saya, my sister, adik perempuan. Di sini kami akan mukbang. Di sini kami akan mukbang, tapi mukbang ini berbeda guys. Karena apa? Karena mie ini 3 bungkus mie dalam satu mangkuk nih, 3 bungkus mie dan terdapat 3 jenis mie guys. Mie spesies chicken atau mie Korea biasa disebut, terus Indomie apa? Mie Indomie, terus mie soto, mie sedap soto. Jadi 3 ya. Jadi dalam mie ini ada mie Korea, mie Indomie, sama mie sedap soto. Terus kalian bisa bayangin guys macam mana rasanya nih, sudah tercampur-campur nih dalam sini. Kalau kalian nggak percaya, lihat cuplikan ini. Masak mie campur-campur, lihat ya, bisa buat mie sedap soto, mie sedap Korea, Indomie kita campur. Setelah itu kita kan terus mie sedap Korea, itu mie sedap Indomie, mie sedap soto. Ini sedap soto. Tengok. Oke, sudah lihat kan? Jadi di sini kami mau mukbang dan ini guys ada hukumannya bagi yang tidak mampu menghabiskan bagi yang tidak mampu menghabiskan mie ini, dia akan dihukum dengan bernyanyi sedikit saja, nyanyi. Karena kami berdua ini suara kami itu sangat fals, pokoknya suara kami itu jelek. Jadi ini hukuman yang terberat bagi kalian berdua karena suara kami itu guys, aduh, tidak bisa dengar, langsung usap kandang telinga. Tidak, bercanda. Next, di sini kami hanya bisa minum 1 gelas air, tidak boleh tambah. Terus next apa lagi ya? Oh ya, sambil mukbang kami akan bahas-bahas soal monolog yang saya ikut di FLS 2N tingkat provinsi SMK Kalimantan Utara. Oke? Jadi kami akan bahas-bahas mengenai monolog. Kalian yang kepo-kepo, yang teman-temanku, teman-teman kelas, teman-teman seangkatan yang kepo bagaimana aku bisa ikut monolog, bagaimana aku buat naskahnya, terus bagaimana perjuanganku sampai bisa dapat juara 2 di tingkat provinsi. Ikuti terus video ini dan saya berharap semoga cerita monolog saya itu mungkin bisa memotivasi teman-teman sekalian yang mungkin saat ini masih ragu-ragu mengeluarkan bakatnya. Mungkin ada teman-teman yang banyak bakat dalam dirinya tapi masih takut mau keluarkan karena malu. Jadi nonton video ini terus, semoga bermanfaat. Sebelum video dilanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa di-share juga ya guys. Di-share. Kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe. Oke? Lanjut, kita next. Mau tanya kah? Tanya sudah. Oke, mungkin Tunggu. Apa yang sudah sopan? Aku takut bang. Bau guys. Gimana dulu? Jangan ketawa kameramen. stop. Pedasnya
Dan rasanya kayak gimana ya? Pedas sekali. Terus mati gue. Sakit. Nggak mampu aku ya. Pedas sekali. Pertanyaan, ya? Jadi macam mana? Pernahkah kau terlama menolak? Apa? Pernah ikut lomba menolak? Jadi sebelum VLSN, FLS. Itu pernah. Jadi pertanyaan Ninda, pernah kau ikut lomba menolok? Aku nggak mampu sudah. Pernah kau ikut lomba menolok sebelum FLS 2N? Belum pernah. Jadi aku tuh belum pernah sama sekali ikut lomba monolog sama sekali. Terus tentang monolog itu juga aku tidak pernah tahu sebelumnya tidak pernah tahu, bahkan tidak pernah dengar kata monolog. Jadi awalnya itu kan waktu itu Pak Endrian, guru SMK, dia tuh post di grup di story WA-nya, katanya yang punya bakat silahkan mendaftarkan diri. Pokoknya itu ada lomba tari, lomba nyanyi solo, lomba main gitar solo, lomba buat film pendek, monolog. Terus itu apa ya? Itu kayaknya. Terus aku sempat lihat itu, cuma pertama tidak tertarik sama sekali. Pertama tuh kayak ya sudahlah, tidak tertarik. Setelah itu Pak Endrian post lagi di grup kami, di grup ekonomi bisnis. Pak Endrian post. Terus Pak Endrian bilang siapa yang bisa nyanyi. Pak Endrian tanya siapa yang bisa nyanyi, silakan kayak mendaftarkan diri seperti itu. Terus waktu itu aku langsung kayak pengen ikut pengen ikut lombanya, cuma nggak tahu mau ikut lomba apa, cuma mau pengen ikut lombanya, lomba FLS 2N itu. Terus aku lihat lah cabang lomba situ apa saja. Dan guys, yang kalian harus tahu, dari sekian cabang lomba itu semuanya aku tidak bisa. Nyanyi aku tidak bisa karena suara aku tuh jelek banget. Terus yang kedua, main gitar juga tidak bisa. Tari tradisional tidak bisa juga. Terus apa lagi ya? Buat film pendek aku rasa susah dan aku tidak bisa karena belum pernah. Maksudnya buat film pendek itu kan harus berapa orangnya? Terus nggak bisa pokoknya buat film pendek itu karena saya tidak terlalu pintar ngedit dan lain sebagainya. Terus semua tidak ada kan? Semua yang saya tahu itu saya tidak bisa. Pokoknya saya tidak memiliki bakat di situ. Terus saya lihat kata monolog, langsung tiba-tiba muncul di pikiran, apa sih ini lomba apa? Lomba monolog nih? Langsung buka Google, buka tante Google, Om Google. Buka Om Google, setelah itu buka Om Google, apa ya? Cari-cari, tanya-tanya soal monolog. Setelah itu Google kasih tahu kalau monolog itu kayak sejenis main drama, tapi dramanya itu sendirian. Tokohnya hanya satu orang yang menjadi pemerannya di situ. Jadi kayak seperti orang gila bisa dibilang, kayak bicara sendiri, ketawa sendiri, menangis sendiri. Terus di situ langsung kurang yakin guys. Kalau situ pas pertama lihat itu, oh my god. Pas pertama lihat di Google langsung kayak astaga, pasti aku nggak bisa. Langsung nggak usah lah ikut kayak gitu, nggak usah lah ikut, nggak apa-apa. Sekali tapi masih dalam hatiku tuh sampai pikiranku tuh, Boni bisa pasti kau. Langsung buka lagi di YouTube, lihat contoh monolog. Terus pas lihat tuh langsung kayak bisa bah aku nih kayaknya, bisa pasti kayak gitu. Setelah itu tanya pendapat sama kakakku yang di Cina. Pas tanya pendapat sama kakakku di Cina, katanya mendingan nggak usah ikut karena aku belum berpengalaman di situ. Terus tapi masih pengen sekali ikut. Aduh, kayak selalu tanya pendapat semua orang, katanya mereka nggak usah lah ikut kalau kau tidak percaya diri, maksudnya kan kau belum pernah di situ. Langsung kayak aduh, nggak ada yang dukung. Terus tiba-tiba muncul di pikiranku, aku tanya sama guru SMP ku, Ibu Sri, guru IPA. Aku chat dia, terus tanya, bilang, Bu, aku mau ikut lomba monolog tapi tidak pernah ikut, pokoknya sama sekali tidak tahu, buta soal monolog. Maksudnya nyerah kah? Terus Ibu Sri bilang, kalau kamu yakin kamu bisa, berarti kamu ikut.
Bang Ibu, jangan ikut lomba itu hanya karena kamu kayak cuma mau dapat juaranya, tapi kamu ikut karena kamu yakin kamu bisa, kamu punya bakat di situ, katanya ibu kayak gitu. Habis itu langsung pas udah dapat dari ibu langsung pikir, karena kan aku lihat itu video contoh menoloknya, aku bisa, aku rasa pas aku bilang pasti aku bisa. Jadi ya cobalah seperti itu. Langsung chat Pak Endrian, langsung tanya, Pak saya mau ikut menolok. Pak Endrian tidak tanya saya pernah ikut kah atau berpengalaman kah, kayak tidak pernah, tidak tanya. Jadi Pak Endrian langsung bilang, oh boleh, langsung mendaftar. Padahal aku tidak tahu sama sekali soal menolok. Next. Terus dari mana? Aku mau muntah. Lo udah bukan nih? Lo udah bisa. Mandi curang. Oh, udah bisa guys. Jadi bener kok. Udah bisa, macam mana? Sama-sama kalah dong. Udah bisa. Gak pertanyaan tadi. Nyerah. Nyerah sudah kan? Nyerah sudah. Saya sudah punya tadi kan? Itu berarti kau baru tahu kan macam mana? Apa tuh monolog? Apa arti monolog? Baru tahu kan? Belum tahu macam cara belajar, cuma cara mainnya, macam cara buat. Jadi buatnya macam cara main. Belajarnya dari mana? Oke. Jadi kalau gitu saya memang sama sekali tidak tahu soal monolog. Setelah mendaftar sampai Endrian, terus Pak Endrian bilang bisa, saya masuk. Terus setelah masuk, intinya tuh saya belajar di situ sama bukan tiga orang sih. Pokoknya pertama saya bayarnya sama YouTube, video-video di YouTube, nonton terus tuh. Pokoknya itu pertama YouTube, kedua belajar sama Ibu Shirley, ketiga sampai Endrian. Jadi itu 3, YouTube, Ibu Shirley, Pak Endrian. Nanya 3, bagaimana proses pembuatan naskah? Kan naskahnya buat sendiri kan? Bagaimana prosesnya? Jadi pas pertama mendaftar sampai Endrian itu, Pak Endrian langsung bilang, naskahnya buat sendiri, tidak boleh di copy, tidak boleh ambil dari orang lain, pokoknya tidak boleh dari orang lain lah intinya. Jadi harus buat sendiri, betul-betul buat sendiri. Jadi kan pas mau mendaftar itu, yang aku lihat aku nonton itu, yang aku nonton itu gampang guys, pokoknya gampang aja monolognya. Sekalinya Pak Endrian waktu itu kirim contoh monolog FLS tahun lalu, Bapak kirim. Pas aku nonton guys, wow, pas aku nonton langsung astaga susahnya. Berbeda sama yang aku nonton yang sebelum mendaftar sama yang sudah mendaftar yang Pak Endrian kirim itu sebagai contoh. Langsung kayak aduh matilah aku nih, macam mana cara buatnya nih ya. Terus sudah buat. Pas hari pertama buat guys, aku buat naskah monolognya itu dia lebih kayak pidato. Bukan monolog, bukan naskah monolog, tapi lebih kayak naskah pidato. Karena kan aku biasanya tuh pidato di SMP. Kayak kalau biasa pidato. Sekalinya pas aku baca yang aku buat sama-sama yang contoh, terus tuh mau dilihat sama contoh yang Pak Endrian lihat, itu beda jauh sekali bedanya. Kayak monolog, pidato, langsung aduh mati, langsung macam mana nih ya. Baru sudah terdaftar, nama aku sudah terdaftar, langsung aduh macam mana ya, nggak bisa, matilah. Sudah kayak aduh habislah. Setelah itu kayak sempat macam itulah Moni kenapa mau ikut. Terus langsung bisa buat lagi. Terus aku buat lagi, oke. Pas aku buat lagi sudah jadi naskah tuh. Naskah pertama jadi, sudah sama yang contoh yang Bapak kirimkan. Pokoknya bisa dibilang naskah monolog sudah. Sesudah buat naskah monolog itu, sudah selesai, aku sudah hafal, sudah latihan di rumah. Terus pas dekat-dekat rekaman monolog, itu ya maaf tadi itu mie-nya diambil oleh adik kami
karena kami dua-duanya menyerah, kami tidak sanggup makan minyak. Udah sedikit. Aku bukan masalahnya mau muntah, macam mana ya? Aku mau muntah. Lanjut ya. Terus mana tadi? Oh ya, sesudah buat naskah pertama, buat naskah monolog pertama, tiba-tiba PN chat di grup, katanya, bukan katanya, PN chat di grup yang ikut lomba FLS 2N yang dari SMK 1 Sebatik Barat. Itu PN kirim kisi-kisi sejenis kisi-kisi untuk menang, untuk bisa menang di lomba monolog. Terus pas lihat itu kisi-kisi, kok kisi-kisinya itu jauh beda sama monolog yang aku bikin. Kan kisi-kisinya itu diwajibkan untuk mengangkat cerita daerah, pokoknya kayak lebih ke suku. Pokoknya monolognya itu harus berkaitan sama suku, adat istiadat dari daerah yang aku tinggal di sini, di Sebatik. Berarti aku harus angkat suku Tidung atau suku Dayak ya? Dayak kan? Bukan, dari suku, pokoknya suku asli, suku tempatan dari daerah ini. Terus sedangkan monolog yang aku buat pertama, yang aku sudah latihan, sudah semuanya itu, yang aku buat pertama itu dia tuh tentang apa ya? Tentang pemuda-pemudi bangsa Indonesia. Pokoknya dia tuh tentang generasi penerus bangsa. Monolog pertama aku buat itu judulnya itu generasi penerus bangsa. Nah, generasi penerus bangsa ini kalau dibandingkan sama kisi-kisi yang Bapak kasih soal budaya, soal suku, jauh beda lah guys. Generasi penerus bangsa. Terus yang diminta cerita yang diangkat itu adalah cerita rakyat, cerita daerah di tempat yang saya tinggal. Langsung astaga, macam mana lah nih, waktunya tinggal sedikit waktu itu, waktu perekamannya tinggal sedikit. Langsung chat pribadi sama Pendrian bilang, kamu sudah selesai buat apa naskah monolognya? Aku bilang sudah Pak, selesai sudah beberapa hari yang lalu. Langsung aku bilang kayak gini, kamu angkat cerita apa di monolog itu? Langsung aku bilang generasi penerus bangsa. Terus bilang Bapak, oh Monica kamu kurang tepat angkat ceritanya. Langsung, aduh kurang tepat guys, sedangkan buat itu monolog yang pertama itu yang generasi penerus bangsa itu sampai tidak tidur, malam kan itu sih tidurnya jam 3, jam 2 subuh baru tidur, jam 3 subuh baru tidur gara-gara buat itu naskah monolog yang pertama. Langsung aduh macam mana nih dan Bapak, kamu bisa kan buat lagi? Langsung bilang waktunya tinggal, kan waktu itu rencananya rekaman tuh tanggal 2 September. Itu sudah tanggal 26 kalau tidak salah ya, tanggal 26 September, di bawah September, Juni, Agustus. Ya, tanggal 26 Agustus. Tanggal 26 Agustus Bapak kasih tahu, sedangkan rekaman itu tanggal 2 September. Jadi tinggal sekitar 6 hari kan? Tinggal 6 hari. Bapak suruh buat lagi. So, mau aja lah Pak, langsung buat lagi guys. Itu pas aku buat lagi monolog yang cerita satunya, yang cerita kedua soal suku Tidung. Itu 1 hari aku buat, bayangkan dari pagi, terus tuh malamnya tidurnya jam 4 subuh kalau tidak salah, jam 4 subuh selesai naskah monolog yang kedua aku buat, yang kedua. Terus sudah selesai disuruh Pak Endrian ke sekolah ketemu sama Bu Serli ini guru bahasa Indonesia. Jadi pas sudah ketemu Bu Serli baca, katanya Bu Serli salah guys. Salah? Iya, astaga. Bukan salah sih, bukan bilang Mbak Erli salah, maksudnya kurang tepat dan Mbak bilangnya Ibu ceritanya tidak begitu menarik. Nah Ibu ini kayak macam gimana ya, ceritanya itu kayak belum terlalu menarik. Jadi ya sudah, yang Ibu buat lagi. Terus Ibu bilang coba angkat cerita Mandisapar suku Tidung. Jadi cerita dong, aku pulang buat lagi dari awal, angkat cerita Mandisapar sudah buat. Habis itu ke sekolah lagi, Ibu lah ke sekolah tuh kayaknya antara 2 hari latihan sama Ibu Serli. Terus Ibu Serli bilang oke, sudah bisa, katanya Bu Serli. Sudah bisa nih, lumayan sudah katanya. Tinggal kamu permantap saja. Langsung oke Bu, jadi latihan di rumah. Setelah beberapa hari latihan di rumah, tinggal 3 hari tinggal 2 hari kayaknya kalau tidak salah.
tinggal 2 hari, tanggal 2 September, hari yang kami tetapkan tuh untuk rekaman monolog. Sekalinya Pak Endrian suruh ke sekolah, terus ke sekolah kami apa ya namanya, apa sih, geladi namanya geladi. Kami geladi di situ pas tinggal 2 hari sebelum bukan salah kan, pas baru dekat tanggal 2 September aku chat Pak Endrian, nah Pak kapan jadi kan Pak kita rekaman tanggal 2 September. Langsung nanya Bapak, kamu sudah bisa, kalau kamu sudah bisa oke, kita rekaman, katanya Pak Endrian. Oh iya Pak, sudahlah, lumayan lah, karena kan Ibu Sherly juga bilang sudah tinggal dipermantap saja. Oke Pak, oke sudah semua, kayak segitu. Bilang Bapak, oke. Sekalinya keesokan harinya Bapak bilang kayak gini, itu rekamannya ditunda, bukan tanggal 2 tapi tanggal 8 September. Tanggal 8 September. Jadi bilang Bapak ditunda tanggal 8 September, jadi kamu permantap lagi, bilang. Oh, oke. Tapi guys, waktu itu dari tanggal 2 sampai tanggal 8 tuh aku tidak terlalu tidak terlalu fokus sama monolog. Kayak tidak terlalu bagaimana ya? Kayak macam sudah selesai, Ibu Sherly saya bilang oke. Terus aku juga sudah bisa kuasai cerita monolognya. Jadi santai guys. Santai. Sekalian tanggal 87, tanggal 6 September aku sekolah. Bapak suruh ke sekolah, katanya Bapak mau geladi tanggal 6 September. Tanggal 8 September itu kami rekaman. Tanggal 6 September ke sekolah. Terus tuh geladi. Selesai aku main tuh monolog. Habis selesai Bapak panggil aku, bilang Bapak cerita kamu belum begitu menarik. Menarik terus, katanya Pak Endrian begitu. Bilangnya sudah bagus kamu cara mainnya, intonasinya, ekspresi muka sudah bagus semua, tapi ceritanya belum begitu menarik, belum terlalu kena sama tema yang diangkat. Kan tema yang disuruh tuh mengangkat cerita daerah, cerita rakyat daerah. Terus aku bilang Bapak kalau bisa ditambah lagi tradisi suku Tidungnya, kalau bisa tradisi pupuran, bilang Bapak tradisi pupuran. Terus apa ya guys, itu tanggal 6 September, tanggal 8 September itu kami rekaman. Jadi waktuku buat itu monolog tuh 1 hari. 1 hari harus cari lagi bagaimana tuh tradisi pupuran. Kan aku orangnya apa ya, suku Nusa Tenggara Timur di Solor. Kalau mungkin ada keluarga yang nonton, aku dari daerah Solor di timur. Jadi kayak nggak tahu sama sekali tradisi pupuran tuh kayak gimana. Jadi pulang buat lagi dan akhirnya tanggal 8 September semuanya bisa dibilang berjalan lancar. Kurang lebih seperti itu proses pembuatan naskah. Jadi aku buat naskah berapa kali ya? 4 kali. Jadi aku buat naskah sebanyak 4 kali. Kedua aku tuh waktu itu mau apa ya, membanggakan bapakku. Itu tujuan pertamaku tuh. Neneknya itu juga ramah baik sekali. Jadi dia sampai kayak praktek, ini gelasnya, ini mangkuk, ini isinya ini ngomong terus kayak terada pokok terada pesandar pokok pancer. Itu guys, kayak mereka ketawa tapi kayak tahan semua karena kayak